warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث اللامم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من ذلتين عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنية الفتوح المنور والرسول وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة. شيخ المؤلف الكتاب الشيخ الإمام ابن حجر العسقلاني وثم إلى شيخنا الشيخ مهاجر البكاسي وثم إلى شيخنا الحبيب علي محمد الحبسي وثم الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبسي وثم الحبيب علي بن حسين الطرف وشيخ البارس ثم إلى الحبيب سالم بن حجين وثم الحبيب عبد الرحمن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبسي وثم الحبيب محمد بن عبد الرحمن بن الياس وثم الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي وصالحهم وافورهم وثم إلى شيخنا الحبيب أحمد بن الحداد وثم إلى الحبيب عبد القادر محمد سقاف وثم الحبيب عبد الرحمن محمد سقاف وثم إلى الحبيب عبد الله الشامي وصالحهم وافورهم من الله يتغشاهم برحمة ومغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا بركاته وبكم في الدارين آمين. قال وفي حديث أسماء بنت أميس عند أبي داود ولتجلس في مركن فإذا رأت سفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا إلى آخر الحديث. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari yang cerah ini kita masih sama-sama diberikan Allah taufik dan hidayah untuk bisa senantiasa mengkaji dan mempelajari ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang dikarang oleh Syekhina Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama saya hormati segenap pengurus daripada Masjid Jami' Ar-Riyad Al-Mukarram Ustaz Haji Nurdin, juga Al-Mukarram Ustaz Mahdi, begitu pula para jamaah sekalian, para habaib. Alhamdulillah kita masuk kepada hadis yang kedua dari babul haid, bab tentang masalah haid. Kemarin kita sudah belajar tentang masalah istihadah ya. Jadi bahwasanya kalau orang istihadah tetap wajib sholat. Cuman cara sholatnya
cara istiharohnya berbeda dengan orang biasa. Kalau orang biasa kapan aja wudhu boleh sholat. Tapi kalau orang istihadah itu wudhunya harus setelah masuk waktu. Habis masuk waktu dia itu bersih-bersih, lalu dia menambal itu kemaluannya dengan pembalut, lalu ia melakukan wudhu dan sholat. Ya. Nah sekarang kita membahas tentang masalah haid, ya, masih dalam masalah haid, tentang masalah sholatnya. Wa fi hadits Asma binti Umais, diriwayatkan dalam hadis Asma binti Umais, ya, inda Abi Daud, yaitu di dalam riwayat Imam Abi Daud, ya. Jadi ada seorang sahabiyah yang bernama Asma binti Umais. Siapa ini Asma binti Umais? Ya, yang pertama beliau adalah saudaranya Maimunah, istri Rasulullah. Ya, Rasulullah punya istri, ya, 9 ketika beliau wafat, dan salah satunya adalah, ya, Maimunah. Ya. Jadi Asma ini adalah saudaranya, ya, Maimunah. Berarti apa ya, sama Rasul? Jatuhnya apa? Ipar. Yang kedua, beliau adalah istrinya Ja'far bin Abi Thalib. Siapa Ja'far bin Abi Thalib? Saudaranya Ali bin Abi Thalib. Yang mana masyhur kisah Ja'far bin Abi Thalib ini, ketika beliau perang, beliau diamanahin sama Rasulullah memegang bendera. Ya, kalau zaman dulu maju mundur tergantung bendera. Bendera maju, pasukan maju. Bendera mundur, pasukan mundur. Itu yang megang Ja'far bin Abi Thalib. Ya, ini orang yang sangat dicintai sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Ja'far suatu hari diperintahkan sama Rasul megang royah, benderanya Rasulullah. Ini dalil bahwasanya zaman Nabi Islam punya apa? Bendera. Tulisannya apa? La ilaha illallah. Ya. Nah, jadi jangan mengingkari adanya bendera zaman Nabi. Ya. Cuman benderanya kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ya. Itu nggak ada gambar Ka'bahnya. Kalau ada gambar Ka'bahnya P3 berarti. Ya. Ya. Apalagi gambar banteng. Ya. Apalagi Ka'bahnya naik di atas banteng, kacauan lagi tuh. Jadi bendera cuma la ilaha illallah. Itulah kalimat pemersatu umat. Yang mana aja? Ya. Suatu hari Habib Umar ditanya, ada salah seorang Syi'i, ya. Ya Habib, bagaimana nih kita nih orang-orang Syiah, apakah masih benar? Ya. Apa kata Umar? Selama akidahnya masih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka benar. Selama akidahnya apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, benar. Tapi kalau diganti la ilaha illallah wa ali Rasulullah, salah. Karena akidahnya Syiah. Ya, jadi Syiah ada yang benar. Siapa Syiah yang benar? Syiah Zaidiyah. Ya, di mana tempatnya? Di Hadramaut. Di sini nggak ada. Jadi kalau mau nyari Syiah yang benar jangan di sini. Di sini umumnya Rafidah, Syiah yang nyela sahabat, Syiah yang ngatain istri Nabi, Syiah yang melaknat Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Itu namanya Syiah apa? Rafidah. Nah, jadi ceritanya Rasul nyuruh bawa bendera ini Ja'far bin Abi Thalib. Ketika bawa bendera, subhanallah, Allah takdirkan beliau syahid di medan perang. Ya. Walaupun nggak semua sahabat ketika perang mati syahid. Siapa sahabat yang perang mulu tapi nggak pernah mati syahid? Khalid bin Walid. 100.000 buat Pak Haji, masya Allah. Ngambil di depan nanti. Khalid bin Walid radhiyallahu an. Ya. Ada sebuah anekdot begini. Kenapa kok Sayyidina Khalid nggak pernah meninggal ketika perang? Nggak pernah mati. Ya. Katanya karena beliau bawa rambutnya Rasulullah. Ya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah enggak bakal mengazab suatu kaum sedangkan engkau ya Muhammad berada di dalamnya. Ya. Jadi kalau kita bawa sesuatu yang ada Rasulnya, selamat gak? Selamat. Ya. Jadi Sayyidina Khalid bin Walid karena nyimpen rambut Rasul di pecinya, perang nggak pernah kalah. Ya, perang nggak pernah kalah. Tuh, subhanallah. Nah ini Ja'far bin Abi Thalib ketika perang tersayat lengan kanannya. Ya.
sehingga beliau memindahkan bendera di tangan kirinya. Lalu kemudian tangan kirinya pun tersayat, ya, lalu beliau dekap itu benderanya sampai kemudian beliau sudah sakaratul maut. Udah sakaratul maut, bendera udah dipegang sama yang lain, pindah yang megang. Ditanya Ja'far bin Abi Thalib, ya, engkau haus, mau aneh kasih minum enggak? Kata temannya. Apa kata Sayyidina Ja'far? La ana shaim, aneh lagi puasa. Subhanallah. Lagi perang, puasa, cobain. Ya. Kita lagi kemarin nih demo 212, puasa enggak? Sayang, orang ada makanan gratis. Ya. Ini lagi puasa, lagi perang, puasa, subhanallah, dikasih minum enggak mau. Kenapa kok enggak mau minum? Ya, inni uridu an uftira fil jannah. Saya pengen buka puasanya di surga. Subhanallah. Ya. Makanya ke suatu hari Nabi kita Muhammad SAW sedang duduk bainal ashab, di antara sahabatnya. Lalu ketika duduk, Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib yang kedua lengannya putus diganti sama Allah dengan sayap. Sehingga ruh tersebut yang magomnya jauh dari kota Madinah itu nyamperin Rasulullah SAW. Dan Rasul mengabarkan bahwasanya Sayyidina Ja'far hadir bersama kita. Itu kedua dalil bahwa ruh orang-orang mukmin bisa pergi kemanapun mereka mau. Maka ruh guru kita Habib Ali itu bisa hadir di Hall Solo kapan beliau mau. Ruh-ruhnya orang soleh bisa hadir di majelis kita kapanpun beliau mau. Ya. Makanya banyak kisah-kisah tentang ruh arwah ini arwah itu mungkin. Ya. Apalagi ruhnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tuh. Jadi rohnya yang bukan Nabi aja bisa kemana-mana. Bagaimana rohnya Rasulullah? Jangan pikir pakai logika. Saat kalau misalnya Kuitang bikin maulid, Al-Hawi bikin maulid, Habib Kuncung bikin maulid, Empang bikin maulid, bareng maulidnya Nabi hadir di mana saat? Ya. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu menghadirkan Rasul di mana aja. Ya. Jelas? Kecuali yang masih hidup. Kalau masih hidup nggak bisa. Habib Ali ya yang sekarang nggak bisa ya, kalau di sono. Ya, kecuali Pak Haji Ghazali nyamperin deh, bawa baru sampai ke sono. Itu karena kita sekarang terbebani dengan jasad. Tapi orang yang sudah meninggal udah nggak beban dengan jasad, maka mereka bisa kemana aja yang mereka mau. Maka di antara para aulia ada yang dikenal dengan ahlud darat. Ada yang dikenal dengan apa? Ahlud darat. Orang yang masih hidup, kalau kita panggil namanya datang. Ya. Kalau kita panggil namanya datang. Ya. Di antaranya Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddah. Ya. Dalam kitab Fawaidul Mukhtara dikatakan, ya, siapa orang yang baca kitab Imam Haddad wa huwa hadir. Imam Haddad insyaallah hadir. Ya. Jadi kalau kita baca kitab Haddad, Rotibul Haddad, Wirdul Latif karangan Imam Haddad, beliau hadir. Ya, beliau hadir. Itu luar biasa Imam Haddad. Nah, ini Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib ya, merupakan istrinya ya, suami daripada Asma binti Umais. Dan yang terakhir, beliau setelah Sayyidina Ja'far meninggal dinikahi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq meninggal, dinikahi lagi oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Berapa tuh suaminya? Sayyidina Ja'far, Abu Bakar Siddiq, diujungin dengan Sayyidina Ali. Ya. Nah, jadi bedanya gini, kalau orang dulu istilah orang itu cerai, janda lah bisa dikatakan seperti itu. Itu nggak kayak orang sekarang. Kalau orang dulu janda pun mereka dihormati, muhtaram. Kalau sekarang orang udah bilang janda, udah pasti orang mandang sebelah mata. Makanya bedanya orang Arab sama orang kita. Kalau orang Arab dinikahin ta'aruf, asal ngelihat udah cukup. Yang penting tahu palenya. Ya. Ada sebuah maqalah dalam pepatah Arab dikatakan la talidul hayyah ilal hayyah. Ular kagak ngelahirin kecuali ular. Ya. Jadi kalau kita pengen lihat orang baik apa enggak, lihat apanya? Lihat palenya. Karena ular kagak ngelahirin kecuali ular. Kagak mungkin ular lahir anak kambing, nggak mungkin. Ya apalagi ular lahir anak gajah,
mustahil. Ada gak? Gak ada. Jadi kalau kita pengen tahu orang baik apa enggak, lihat atasnya, lihat pongkolnya. Kalau orang tuanya hari Minggu sering ke Kuitang, orang tuanya sering ziarah, oh insya Allah anaknya orang soleh. Emaknya rajin taklim, emaknya rajin ngaji, insya Allah anaknya soleha. Ya, jadi bagaimana pongkolnya? La tadilul haya ilal haya. Kagak ngelahirin ular kecuali anak ular. Nggak mungkin anak onte ngelahirin anak ular. Begitupun sebaliknya itu. Nah, jadi ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq menikahi daripada istrinya Ja'far bin Abi Thalib, ditutup dengan Sayyidina Ali. Ada makalah bagus saya dengar dari salah seorang habaib. Sayyidina Abu Bakar orangnya lembut. Saking lembutnya kalau baca Quran nangis, kalau sholat nangis, dengar Nabi ngomong nangis. Itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Diangkat sebagai khalifah, berlaku adil terhadap rakyatnya. Faja'a ba'dahu, datang setelahnya Sayyidina Umar. Bagaimana Sayyidina Umar? Keras, tegas, bainal haq wal batil. Hitam putih, nggak ada lagi abu-abu. Sayyidina Umar jadi pemimpin. Summa ja'a ba'dahu Utsman bin Affan. Orangnya hayyin, lembut banget, suka nangis. Kalau baca Quran nangis, ya, sampai beliau punya makalah, orang yang hatinya bersih nggak bakal kenyang baca Quran, insyaallah. Ya. Kerjanya baca Quran aja, orangnya lembut. Faja'a ba'dahu Sayyidina Ali, orangnya syadid, keras, tegas ame kemungkaran. Ya. Coba bandingin ya. Dari 4, yang pertama apa tadi? Lembut. Yang kedua keras. Yang ketiga lembut. Yang keempat keras. Itu nunjukin sama kita pemimpin yang mana aja boleh lembut, boleh keras. Yang penting benar. Yang penting benar. Mau keras kayak mau lembut kayak, yang penting benar. Betul gak? Ini pelajaran buat kita. Jadi kita nggak usah lagi bingung yang mana kita pegang. Habaib yang keras apa habaib yang lembut? Yang mana kira-kira? Yang masamnya aja. Yang penting datuknya, jalannya, manhajnya Ahlus Sunnah. Setuju? Ya. Nggak usah bingung jadinya. Ya, orang masing-masing nggak bisa. Orang lembut kita suruh keras nggak bisa. Orang ngomong lembut, Ustaz ceramahnya yang keras dong gitu. Kayak Habib Bahar gitu. Nggak bisa. Keselak deh. Kita kan kalau ceramah tinggi-tinggi batuk. Orang keras disuruh lembut, Bib ceramahnya yang lembut dikit dong. Lah kagak bisa, emang dah bawaan orang udah. Jelas paham ya? Dari 4 khalifah kita belajar bahwasanya pemimpin tuh gimana aja, yang penting benar. Ya. Nah itu ya. Jadi Asma binti Umais, ya, yang pertama saudaranya Maimunah, yang kedua istrinya Ja'far bin Abi Thalib, yang ketiga istrinya Abu Bakar Siddiq, dan terakhir Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa yang dikatakan ya dalam riwayat Abu Daud, walitajlis fi mirkanin, hendaknya ya engkau duduk, hendaknya ia duduk fi mirkan, di tempat wadah. Ya, mirkan ini menurut syarahnya adalah inaun kabir, sebuah wadah yang besar, tagsilu fihi thiyab, yang orang pakai nyuci baju. Ya, bak apa? Orang buat nyuci baju tuh. Ya. Nah, ini cara untuk ngecek ya daripada darahnya, coba ente duduk di tempat ya wadah. Nah, kata ulama cara untuk ngecek orang haid ada 2. Yang pertama dengan kapas, yang sebagaimana ma'ruf orang ya ngecek dengan kapas. Kalau masih merah berarti masih haid, kalau sudah sudah mulai memudar atau sudah putih berarti sudah bersih. Nah, yang kedua caranya dengan wadah besar, istilahnya mirkan tuh. Fa idza ra'at sufratan fauqal ma'i, kalau seandainya ia lihat sufrah. Kalimat sufrah itu maknanya udah ada kekuning-kuningan, ya. Kan darah kan lama-lama kuning tuh ya, makin muda makin kuning sampai habis. Kalau dilihat tuh ada sufrah di atas air,
fal taktasil lidzuhri wal asri, maka hendaknya ia mandi untuk zuhur dan asar ghuslan wahidan, sekali mandi. Dan dia mandi lil maghribi wal isya'i ghuslan wahidan, sekali mandi juga untuk maghrib dan isya. Wa taktasil lil fajri ghuslan wahidan, dan untuk subuh itu hanya satu kali mandi. Wa tatawaddo fi ma baina dzalik, dan dia berwudu di antara semua itu. Nah, jadi yang dapat diambil hukum dari sini, yang pertama bahwasanya orang yang lagi istihadah itu wajib bebersih. Istilahnya mandi di sini. Ya. Namanya mandi di sini nggak mesti dari ujung pala sampai ujung kaki, nggak. Yang penting kemaluannya bersih. Berapa kali bersihinnya? Sekali. Ya, yaitu apa tadi, zuhur dengan asar digabung. Ya, zuhur sama asar apa? Digabung. Yang kedua maghrib sampai isya digabung. Nah, yang ketiga subuh. Berarti sehari 3 kali bersihin. Ya, gitu. Nah, kemudian dalam hadis yang selanjutnya dia dikatakan nanti bahwasanya caranya itu adalah dengan cara mentakhir. Ya. Jadi zuhur kerjakannya menjelang asar. Ya, kalau sekarang itu asar jam 3.15 kurang lebih ya. Berarti kita sholat zuhurnya jam 3 ya, pas kurang lebih. Jadi jam 3 udah bersih-bersih, rapi, langsung sholat. Habis sholat salam nungguin asar bentar lagi. Nah, pas asar wudu lagi. Pas asar wudu, habis wudu sholat. Jadi nggak langsung sholat, tapi harus apa? Wudhu dulu. Tapi bersihinnya cuma 1 kali, gitu. Soalnya kalau kita bersihin di awal waktu jam 12 teng, langsung kita bersihin, nanti jam 2 keluar, jam 3 bersihin lagi. Jadi repot. Ya. Jadi ngerjainnya jam 3, kurang lebih 15 menit sebelum waktu asar, gitu. Nah, begitupun maghrib. Jadi maghrib ditakhir. Kalau sekarang isya itu jam 7.15 ya, berapa ya tepatnya? 20 ya. Berarti katakan jam 7 dah udah sholat maghrib tuh, bersihin, sholat maghrib, entar masuk waktu isya, wudu, langsung sholat, gitu ya. Jadi bersihinnya cuma 1 kali. Nah, kalau subuh jelas nungguin azan, habis azan langsung berbersih, langsung sholat, gitu ya. Jadi demikian ya. Jadi kalau yang namanya bebersih itu nggak mesti masuk waktu. Yang mesti masuk waktu wudunya, ya. Jadi kalau nungguin azan itu wudunya, bukan bebersihnya. Nah, dikatakan dalam hadis yang selanjutnya, An Hamnah binti Jahsh. Ya, riwayat yang selanjutnya dari Sayyidah Hamnah binti Jahsh. Ini Sayyidah Hamnah binti Jahsh juga sama. Satu, yang pertama beliau saudaranya Zainab bintu Jahsh. Siapa Zainab bintu Jahsh? Adalah istrinya Rasulullah. Jadi Rasul dulu punya anak angkat, namanya Zaid bin Harithah, anak angkatnya Rasulullah. Ini tadinya budak diangkat jadi anak sama Rasulullah, dinamain Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad, ya. Itu kalau sekarang namanya adopsi namanya. Lalu kemudian Zaid bin Muhammad dinikahin sama Rasulullah dengan perempuan namanya Zainab bintu Jahsh, seorang pemuka Quraisy. Sedangkan Zaid adalah mantan budak. Ya. Nah, karena status sosial yang berbeda, lakinya mantan budak, perempuannya bangsawan, templang nggak? Templang. Orang kalau kata orang bilang nikahnya kagak sekupu, ya. Makanya ulama ya tidak menganjurkan orang nikah yang tidak sekupu. Kenapa? Templang. Kalau nyari pasangan yang sekupu, yang sama levelnya. Pernah kejadian, ada saya punya jamaah, ini perempuan orang kampung kita, orang kampung yang tiap hujan banjir ya. Nikah sama orang kaya banget. Saking kayaknya pernikahannya nggak harmonis. Karena ini perempuan menang cakep, menang cantik, ya akhirnya demenin sama yang laki. Cuman kehidupan yang laki sangat-sangat mewah, nggak bisa ngikutin kehidupan lakinya, cerai akhirnya tuh. Ya. Makanya kalau bisa nikah apa tadi? Sekupu. Nah, kejadiannya Zainab bintu Jahsh dinikahi oleh Zaid bin Harithah
yang mana tadi diadopsi Amir Rasulullah jadi Zaid bin Muhammad, terjadilah kesenggangan, ya, renggang hubungannya. Akhirnya apa? Cerai. Tapi Allah memerintahkan Rasul untuk menikahi itu Zainab binti Jahsy yang tadi dinikahi sama anak angkatnya. Cuman Rasul, ya Allah, masa sih aneh nikahin istri anak angkat aneh gitu. Ya. Rasul ragu, ya, bimbang bagaimana nih? Akhirnya ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, salahnya Rasul, bimbangnya Rasul, nggak didimin, ditegur sama Allah, dibilangin sama Allah untuk tetap menikahi itu Zainab binti Jahsy, dan plus larangan tidak boleh mengadopsi anak mengganti nama orang tuanya. Mau ngambil anak boleh, cuman jangan ganti nama orang tuanya, ya. Khususnya yang perempuan ini kan sekarang lagi rame tuh, kalau orang namanya Anita misalnya, dinikah namanya Ami Ahmad, jangan pakai Anita Ahmad, jangan, ya. Tetap nama orang tuanya, misalnya Anita binti Udin gitu, Udin tetap nama orang tuanya, ya. Kalau artis kan gitu ya, Ahmad Dhani menikah dengan Maya Estianti, dirubah ganti namanya Maya Ahmad gitu. Itu bukan ajaran Islam itu. Ajaran Islam tetap pakai nama orang tuanya. Siapa ya? Sayyidah Aisyah binti Abi Bakrin, ya. Hafsah binti Umar bin Khattab tuh. Kenapa? Karena orang tua sang bapak bagi sang perempuan anak ini itu punya jasa besar, ya. Sekarang coba bayangin ya, paling enak punya anak laki apa punya anak perempuan? Ayo, kira-kira nih kalau punya anak, enak laki anak perempuan? Hah? Laki. Kenapa laki kira-kira? Dari satu sisi enak perempuan. Kenapa? Perempuan kalau kawin dibawain duit. Betul. Anak barang 4 biji aja, satu sarang cepek berapa itu? 400 juta. Belum bawa lemari, bawa TV, uang pelangkah. Ada pelangkah kampung, pelangkah RT, banyak banget itu pelangkah itu. Dari satu sisi. Cuman gak enaknya perempuan, kalau anak perempuan ini gagal, anak perempuan ini gak taat sama orang tuanya, paling sedih. Di sisi lain kata Rasulullah, siapa yang punya 2 orang anak perempuan dan selamat pergaulannya sampai nikah, jaminan surga buat bapaknya, ya, yang punya anak perempuan, ya. Kalau anak laki, di sisi bagusnya dia punya nasab nyambung. Kita punya anak laki, nasabnya nyambung, nasab kita nyambung, ya, gitu. Nah jadi, ya, kalau seandainya kita punya anak perempuan ada bagusnya, punya anak laki juga ada bagusnya. Masing-masing ada kekurangan dan kelebihannya itu, ya. Nah jelas ya. Jadi nggak boleh kita mengadopsi anak mengganti namanya itu. Makanya tadi kalau kita punya anak perempuan paling bagus sudah pakai nama bapaknya. Karena jasa besar itu seorang bapak gedein anak perempuannya. Ya, walaupun dalam hukum fikih tidak wajib seorang mantu ngasih duit ke mertua, nggak wajib, ya. Jadi kewajiban mantu nih kalau kita nikahin anak kita sama anak orang lain, anak perempuan kita kasih orang lain, kewajiban sang suami nafkahin bininya, nafkahin anak perempuan kita dan nafkahin anak-anaknya. Mertua nggak wajib. Cuman ya, sang mantu kalau bisa mikirin ini anak perempuan dididik di pesantren, berapa biaya nyantreninnya? Ini anak perempuan dikuliahin sampai pinter, berapa per semesternya? Ya. Nggak mungkin nih kan perempuan jadi perempuan soleh tanpa bimbingan, tanpa didikan ilmu bimbingan, semua pakai apa? Fulus, ya. Nikahin perempuan S2, ya, baru lulus dikawinin. Sekarang orang tuanya dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Nah maka seyogianya, sepantasnya sang mantu punya pikiran nyenengin mertua tuh, ya. Walaupun tidak wajib, tapi hanya anjuran tuh, ya. Itu. Nah itu pelajarannya banyak ya. Dari kisah Rasulullah dengan Zainab bintu Jahsy itu ada beberapa ilmu yang bisa kita ambil. Di antaranya tadi kagak boleh merubah nama bin gitu. Dan juga nanti repotnya gini dalam masalah waris. Kalau misalnya nih ada anak angkat kita ganti bin kita, dapat waris gak?
nggak dapat. Walaupun bin kita, karena kan bukan darah daging kita. Ini. Jadi nanti ketika orang diganti binnya, misalnya Ujang bin Ahmad Al-Farisi, nggak dapat harta waris aneh, karena hakikatnya bukan anak aneh. Itu. Jadi nggak boleh kita mengganti bin atau nama nasab orang. Nah, dari Hamnah binti Jahash ia mengatakan, kuntu astahadu haidatan katsiratan syadidatan. Aku mengalami haid katsiratan yang banyak, syadidatan. Ini dalam ilmu bahasa Arab ada 2 naat namanya. Haidnya banyak dan syadid. Udah banyak, syadid. Nah, ini bisa digambarkan bahwa istihadah terbagi 2. Yang pertama istihadah yang sedikit, ame istihadah yang banyak. Tuh, yang ini contohnya yang banyak. Kemudian fa'ataitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam astaftihi, maka aku datangin Rasulullah, aku minta fatwa sama Rasulullah. Tuh. Ya. Ini dalil bahwasanya seorang perempuan boleh nanya langsung ke ustadz. Ya. Jadi kalau ada seorang perempuan, seorang ibu atau ibu rumah tangga pengen nanya hukum sama gurunya, langsung boleh. Boleh. Ya, cuman jangan pakai ngunci pintu ya. Datang ke rumah ustadz ngunci pintu, hordeng tutup, ya salah, nggak boleh ya. Kalau cuman berdua doang boleh, cuman dengan syarat terhindar dari fitnah. Ya. Kadang-kadang ada perempuan yang malu nanya sama ustadz, ya fadol, silakan, itu hak masing-masing. Tapi kalau mau bertanya pun tidak dilarang. Buktinya ada salah seorang sahabiah nanya Rasulullah. Faqala, kata Rasulullah tentang darah yang keluar banyak itu, innama hiya raqdatun minasyaiton. Itu adalah gangguan dari setan. Ya. Jadi setan itu Pak bukan hanya gangguin batin kita. Walaupun pada dasarnya setan itu gangguin batin, tapi setan juga bisa gangguin zohir. Contoh, nih kita nih biasanya nih kita mau sholat nih, pas mau sholat jamaah tiba-tiba mules, tiba-tiba apa? Pernah gak ngalamin? Saban pengen sholat, pengen kencing, pengen jamaah, mules. Akhirnya ke kamar mandi. Habis dari kamar mandi telat sholat berjamaah, itu gangguan dari setan. Atau kita udah wudhu, udah rapi, perasaan kentut dah, itu dari setan. Kadang-kadang kita suka bunyi diri di perut, tuh. Nah, itu juga gangguan dari setan. Kadang-kadang lagi sholat, kayak berasa kentut, itu juga gangguan dari setan. Makanya kata Rasulullah SAW, kalau engkau berasa kentut, ya, maka pastikan dulu 2. Yang pertama engkau cium baunya, yang kedua engkau dengar suaranya. Jadi kalau nggak ada 2 ini, berarti bukan kentut, cuman gangguan dari siapa? Setan. Ya, apa tadi 2? Yang pertama apa? Cium baunya, yang kedua. Nah, yang jadi pertanyaan, gimana saat nyiumnya? Begini, ditiup gitu. Ya. Pernah gak ngerasa kayak kentut? Cuman bukan kentut. Ya itu. Khawatirnya kalau kita ikutin tuh bisikan, kayaknya kentut dah. Akhirnya wudhu. Habis wudhu sholat lagi. Begitu lagi. Ragu lagi. Wudhu lagi. Sholat lagi. Begitu lagi. Sampai 10 kali. Gak kelar-kelar sholat. Makanya kalau seandainya belum ada bukti jelas dia kentut, belum kecium baunya, udah belum kentut, begitu aja. Kecuali masjid nyium nih, mutafakun alaih nih, semuanya nyium, jangan ya. Makanya makruh orang sholat dalam keadaan nahan kentut. Kenapa nahan kentut makruh? Khawatir ketelepasan lagi sholat. Ya, kan Allah yang maha tahu. Kita kan kalau nahan kentut, Allah tahu nggak? Tahu lah, Allah maha tahu. Yang kedua, dampak buruknya kalau ketelepasan, ya, bunyi pas banget lagi, ruku lagi, pret aja lah bunyi tuh, mending bunyi doang. Kalau ada yang ngikut, ya, barang kangkung ngikut, atau ada angin-anginnya ngikut, kan repot ya. Lah mending sampai situ lah. Kalau jamaah yang lain nyium, yang kadang kentut yang bahaya bukan yang bunyi.
Kentut yang paling bahaya adalah kentut yang kagak bunyi tapi baunya na'udzubillah. Itu bukan hanya baunya, dosa semasjid mungkin. Jadi seuzon berjamaah ya. Kata jamaah yang sebelahnya, kayaknya dia yang kentut nih. Kata yang satu, kayaknya sebelah gua nih. Sampai ada yang begini, imam kali ini imam nih. Imamnya ngomong, bukan gue, bukan. Dibatal itu. Ya. Makanya Nabi melarang sholat jangan nahan kentut, sholat jangan nahan kencing, sholat jangan nahan buang air. Kalau memang pengen itu keluarin semua, gitu. Sampai nih kalau kita punya sendal baru, harganya 200.000, kalau bisa taruh yang bener, jangan sampai jadi pengganggu kehusyuan. Karena pernah kejadian, ada saya punya temen cerita, dibeli sendal yang baru, mahal, taruh di luar. Pas udah sholat, pikiran, iya sendal gua taruh luar tadi. Sepanjang sholat mikirin sendal sampai tahiyat, salam, Allahumma, lantas langsung ngeliatin sendalnya hilang. Tuh kan. Ya. Makanya guru saya berpesan, kalau ente punya sendal baru, ya cara biar nggak hilang, satu taruh sono, yang satu taruh sono. Nah itu maling keder tuh. Gua ambil bagus, tapi nggak ada temennya, ya udah nggak jadi begitu. Ya. Nah itu boleh, itu kan siasat, betul nggak? Siasat, ya. Kita nggak salah ya, bukan kita cinta dunia, bukan. Kita menghargai barang yang sudah kita punya. Kita punya motor nih, apa kita tinggal sama kunci-kuncinya? Ya kagak lah, kita ambil kuncinya, kita kantongin. Bukan cinta dunia, menghargai apa yang kita punya. Tuh ya. Jadi begitu ya tuh. Nah itulah gangguan setan. Macam-macam gangguan setan. Ya. Maka kata Rasulullah, fatahiyadi sittata ayyam. Anggaplah haidmu itu 6 hari, au sab'ata ayyam, atau 7 hari. Saat saya tiap hari keluar darah, udah 6 bulan saat keluar darah. 6 bulan keluar darah, bayangin. Ini haid mana, istihadah mana? Ya. Kalau normal kan 6 hari, 7 hari ya dalam sebulan tuh biasanya. Ini enggak, tiap hari keluar darah. Terus bagaimana ya Rasulullah ini? Kata Rasul, hitung aja haidnya 6 hari, 7 hari. 6 hari atau 7 hari. Tuh. Summak tasili, abis udah ente anggap 6 hari 7 hari, mandi dah tuh. Walaupun masih keluar darah. Fa idza sta'nafat, kalau seandainya masih terus tuh darah, fasolli arba'atan wa ishrina au thalathatan wa ishrina, maka sholatlah 24 hari atau 23 hari dalam sebulan. Ya. Kenapa dikatakan 24? Kalau haidnya 6 hari. Kenapa dikatakan 23? Karena haidnya 7 hari. Tuh. Wasumi wasolli, dan engkau boleh puasa dan engkau boleh sholat. Fa inna dzalika yujzi'uka, karena itu mencukupimu. Tuh. Jadi begitu caranya. Kalau kita keluar haid tiap hari, ini perempuan tiap hari keluar, maka anggaplah dalam sebulan itu 6 hari atau 7 hari haidnya. Habis 6 hari 7 hari, hari ke-8-nya udah langsung mandi, langsung sholat, boleh puasa walaupun darah masih keluar. Itu namanya apa tadi? Istihadah yang besar, yang banyak. Nah gitu. Wa kadzalika faf'ali kulla syahrin, begitu juga kerjakanlah ini setiap bulannya. Kama tahirun nisa, sebagaimana perempuan haid. Fa in qawiyat ala an tuakhiriz dhuhra wa tuajjilil asra, ya asra, kalau engkau kuat untuk mengakhirkan zuhur dan mentakjil asarnya. Summa taktasili hina tathurina, kemudian engkau mandi setelah engkau suci, wa tusallina dhuhra wal asra jami'an, dan engkau salat zuhur dan asar bersama-sama. Tuh kalau mampu nih, kalau bisa nih ente salat zuhurnya entar menjelang asar dan salat asarnya di awal waktu. Ya, jadi jangan salah nih. Karena kalau baca sepintas nih hadis kayak nganjurin sholat jamak. Ya. Kayak sholat apa? Jamak. Soalnya katanya gini, engkau sholat zuhur dan asar bersama. Tuh. Padahal kata pencarahnya, kata Imam Syafi'i di sini, jamak di sini bukan jamak yang kayak kita safar, bukan. Ada takdim, ada takhir, bukan. Tapi jamak di sini cuman sholatnya berdekatan. Jadi zuhur di akhir waktu, asar di awal waktu, gitu. Ya.
Sama kayak ada orang anjuran kalau nikahan, walimahan, itu yang perempuan kalau memang dia nggak mau make upnya diganti-ganti terus, sholat johornya di akhir waktu dan asarnya di awal waktu gitu. Ya. Jadi bukan jamak, bukan. Walaupun istilahnya kayak sholat jamak. Ya. Nah kalau mampu silahkan kerjakan begitu. Summa tuakhirinal maghriba wa tuajjilinal isya. Kemudian kau akhirkan maghrib dan kau takjil isyaknya, diduluin isyaknya. Summa taktasilina wa tajma'ina baina sholataini. Engkau mandi, maksudnya bebersih, dan engkau jamak antara dua sholat. Faf'ali, kalau mampu kerjain dah gitu. Wa taktasilina ma'as subhi wa tusallin, dan engkau bersih-bersih lagi ketika pengen sholat subuh dan engkau baru sholat. Jadi caranya kayak yang tadi ya. Jadi buat orang yang istihadoh, kalau mampu, kalau kuat, ya sholat zuhurnya di akhir waktu, asarnya di awal waktu, bersih-bersih sekali, wudunya berapa? 2 kali. Terus kemudian maghrib isyanya, maghrib di akhir waktu, dan isyanya di awal waktu, bersih-bersih sekali, wudunya 2 kali. Kalau subuh, wudu sekali, bersih-bersih sekali. Kata pencarahnya, wa huwa a'jabul amroini ilayya. Ini adalah perkara yang sangat menakjubkan buat saya, mengherankan. Kenapa mengherankan? Ada perempuan keluar darah terus gitu. Kalau memang perempuan 7 hari 6 hari, ini tiap hari keluar darah terus tuh ya. Sebagai pelajaran buat kita. Rawahul khamsah, diriwayatkan oleh Imam Khamsah kecuali Nasai wa Sahih Tirmidzi wa hasanahul Bukhari. Itu hadisnya dihasankan Bukhari itu. Makanya begitu luar biasa Islam ya, mengatur bagaimana masalah perempuan ya. Saya pernah baca kisah ya, ada Imam Al-Baqilani namanya, Imam Al-Baqilani. Ini Imam Al-Baqilani ini terkenal ulama yang cerdas, ahli debat ya. Suatu hari ada orang Nasrani, pendeta ya, pendeta mengatakan kepada Imam Al-Baqilani, ente orang Muslim, ente mengidap penyakit fanatisme katanya. Ya, kita ini orang Muslim dibilang mengidap penyakit fanatik. Apa fanatiknya? Ya, kata Imam Baqilani, ente boleh menikah dengan ahlul kitab, Nasrani ataupun Yahudi. Tapi kenapa kita nggak boleh nikah sama orang Muslim? Ya. Ajib nih pertanyaan. Apa kata Imam Al-Baqilani? Luar biasa jawabannya. Ya akhi, aneh, kita ini orang Muslim boleh menikahi orang Nasrani karena kami beriman dengan Nabi Isa, dan kami boleh menikahi orang Yahudi karena kami beriman dengan Nabi Musa, dan ente pun silahkan menikahi perempuan kami asal kalian beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Mentok otaknya. Iya. Berarti kalau beriman sama Nabi berarti apa ya? Masuk Islam tuh. Cerdas kan? Cerdas, masya Allah tuh ya. Jadi kita nggak fanatik, nggak, semua punya dalil ya. Makanya Allah akan ngutus ulama 100 tahun sekali yang bisa jawab pertanyaan model begini ya. Kita kan keder nih, ditanya yang benar yang mana, ini jawabannya ya. Satu hari Al-Imam Al-Baqilani diundang oleh penguasa. Nih penguasa pengen jatuhin harga dirinya ya. Lalu kemudian ini raja bilang kepada prajuritnya, tolong pintu ditutup setengah biar dia masuk dalam keadaan nunduk ya. Orang kalau masuk dalam keadaan nunduk berarti kan menghormati gitu kan ya. Biar nih ulama kelihatan rendah di hadapan aneh. Cerdas beliau, otaknya cemerlang ya, kayak Abu Nawas. Masuk beliau nungging ngadep belakang ini. Beliau nungging ada belakang ini. Sang raja kaget masuk lah dia. Jadi nunggingin gue ini itu. Luar biasa ya. Cerdas ya. Itu yang kita butuh sekarang ya, ulama-ulama yang begitu, masya Allah, luar biasa. Al-Imam Al-Baqilani. Lantas kemudian ya ketika masuk ini raja, dia mengatakan begini ya. Ketika masuk ini Imam Al-Baqilani langsung ngehajarin raja dan para pendeta-pendetanya. Dikatakan begini,
Bagaimana kabar kalian dan keluarga serta anak-anak kalian? Wah, mendengar hal tersebut murkalah sang raja. Sang raja marah. Apa katanya? Bukankah Anda tahu kalau pendeta kami itu nggak menikah dan nggak punya anak? Wah, baru masuk langsung disekat tuh. Gimana kabar keluarga ente? Sehat semua? Abah Kilani, ente nggak tahu kita nih nggak ada yang nikah, nggak ada yang punya anak, begitu. Jadi pertanyaannya sarkas nih dia. Lalu kemudian Allahu Akbar, kalian mensucikan para pendeta kalian dari pernikahan dan keturunan, lalu kalian tuduh Tuhan kalian menikah dan melahirkan Nabi Isa. Masya Allah. Mendengar jawaban itu, raja semakin murka dan dia berkata, lalu bagaimana pendapat ente wahai Al-Baqilani tentang tentang Aisyah yang pernah dituduh zina? Kan pernah dulu ya Sayyidah Aisyah ketika pulang perang karena terlambat pulang bareng dituntun sama salah seorang sahabat Nabi. Sampai kota Madinah berdua. Sayyidah Aisyah naik onta, beliau nuntun, dituduh zina. Masya Allah. Al-Baqilani nggak habis nakal. Beliau bilang begini, jikalau Aisyah radhiyallahu anha pernah dituduh berzina oleh kaum munafik, maka Maryam pun ya pernah dituduh zina oleh orang Yahudi. Dibalas lagi. Bukan Aisyah doang, Maryam juga pernah dituduh zina. Padahal keduanya adalah perempuan yang suci. Bedanya Aisyah menikah dan tidak dikarunia anak, sedangkan Maryam tidak menikah tapi punya anak. Menurut ente mana yang lebih jelas-jelas wanita sucinya? Masya Allah. Kalau Sayyidah Aisyah ya menikah nggak punya anak. Kalau Siti Maryam nggak menikah tapi punya anak. Kira-kira kalau yang dituduh lebih zina tuh kira-kira siapa itu? Sekut lagi dia. Makin marah tuh raja tuh, makin marah. Ditanya gini, yaudah kalau begitu ane mau nanya sama ente, Nabi ente perang nggak? Perang. Pernah kalah nggak? Pernah. Oh masa Nabi pernah kalah sih? Kan Nabi. Dibalik nanya, ya. Apa kata pertanyaannya? Ya. Tahu nggak ente? Ada yang lebih aneh daripada Nabi ane pernah kalah. Apa? Bagaimana mungkin Tuhan bisa disalib? Tuhan kok disalib? Gitu. Nabi kalah perang wajar. Ini masa Tuhan disalib? Marah tuh itu. Nah, ini dikisah dalam kitab Tarikh Al-Baghdadi. Jadi intinya daripada kisah ini bahwa ulama dari zaman dulu nggak pernah kalah akal. Mereka selalu cerdas tuh ya. Gitu. Lalu hadis yang terakhir dari Ummu Atiyah. Qalat, ia mengatakan, kunna la na'udul qudrah wa sufrah ba'da tuhri syai'ah. Ini hadis Masya Allah nih. Kami nggak pernah menganggap keruh dan sufrah, kekuning-kuningan, setelah suci itu sesuatu. Artinya apa? Kalau orang sudah bersih dari haidnya, tapi masih ada keruhnya dikit, ya, di kapas masih ada kekuning-kuningan, kata beliau itu udah bukan lagi haid. Kalau seandainya sudah lewat dari masa haidnya. Jadi kalau orang haid 7 hari, ya. Kemudian udah hari ke-8 dicek masih ada kuning-kuning, udah bukan haid lagi. Tuh, ya. Sehingga di sini ulama mengatakan berkhilaf pendapat ya bahwasanya kalau seandainya ya itu udah selesai masa haid masih ada kuning, menurut mazhab Maliki, Ahmad dan Imam Syafi'i itu bukan haid lagi. Tapi kata Imam Hanafi selama belum 10 hari masih dianggap haid. Jadi kalau kata Hanafi 10 hari nih. Masih 8 hari, 9 hari masih haid. Ya, 10 hari ke atas udah nggak haid. Tapi kalau Imam Syafi'i itu paling maksimal berapa hari? 7 hari. Kalau udah 7 hari, hari kapan masih keluar keruh-keruh, itu bukan lagi haid lagi, sudah suci. Wallahu a'lam bishawab. Besok kita bahas tentang masalah waktu-waktu haid. Ya, terakhir ada yang mau nanya? Fadhol, silakan. Baik, Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kelas